Setiap kali dunia melihat api perang menyala di Timur Tengah, ada satu bayangan yang selalu muncul lebih dulu daripada yang lain. Mereka bukan pasukan lokal, bukan negara tetangga, tapi negara yang letaknya ribuan kilometer jauhnya, bahkan berasal dari benua yang berbeda. Siapa lagi kalau bukan Amerika Serikat? Entah bagaimana caranya, entah dengan alasan apa, mereka selalu ada di sana, di balik ledakan, di tengah reruntuhan, di meja perundingan, dan di balik layar-layar televisi. Mereka katanya datang untuk membawa bendera perdamaian, tapi yang tertinggal seringkali hanya luka dan kehancuran yang luar biasa. Bahkan baru-baru ini mereka juga ikut campur saat perang antara Iran dan Israel. Dan mereka dengan beraninya membombardir Iran menggunakan pesawat pembom strategis milik Angkatan Udara Amerika Serikat yang dirancang dengan teknologi siluman untuk menghindari deteksi radar yang mereka beri nama B-2 Spirit. Apakah ini bentuk kepedulian atau kepentingan? Dunia mungkin selalu bertanya, tapi jawabannya tidak pernah jelas. Yang pasti, pola ini terus berulang. Mulai dari Irak, Libya, Afghanistan, Suriah, dan bahkan Palestina. Dimanapun ada kekacauan, Amerika seolah punya alasan untuk hadir. Dan yang lebih aneh lagi, kehadiran mereka hampir selalu berdampak panjang, meninggalkan krisis yang tidak cepat selesai, yang katanya membawa perdamaian, tapi nyatanya mereka hanya meninggalkan kehancuran. Pertanyaannya sederhana, apa yang sebenarnya mereka cari di sana? Keterlibatan Amerika di Timur Tengah bukanlah hal baru, tapi yang membuatnya menarik adalah bagaimana keterlibatan itu terus berulang dengan pola yang hampir sama, hanya dalam waktu dan tempat yang berbeda. Pada tahun 1991, dunia menyaksikan bagaimana Amerika memimpin pasukan koalisi dalam Perang Teluk untuk menghadapi Irak setelah invasi ke Kuwait. Operasi itu dinamai Desert Storm. Dengan dalih membela negara kecil yang diserang, Amerika menggerakkan puluhan ribu pasukan, armada tempur, dan teknologi perang canggih yang belum pernah digunakan sebelumnya. Tapi banyak yang lupa, setelah konflik selesai, Amerika tidak benar-benar pergi. Mereka justru membangun pangkalan militer permanen di wilayah strategis. Beberapa tahun kemudian, serangan 11 September 2001 menjadi titik balik baru. Dunia berduka, Amerika marah. Dan tak lama setelah itu, mereka menginvasi Afghanistan, katanya untuk memburu kelompok teroris. Tapi sekali lagi, setelah pemerintahan jatuh, mereka tetap tinggal. Dan yang lagi mengejutkan 2 tahun setelahnya, mereka juga menginvasi Irak, kali ini dengan alasan bahwa negara itu menyimpan senjata pemusnah massal. Bertahun-tahun kemudian terbukti senjata itu tidak pernah ada, tapi kerusakan yang ditinggalkan tidak bisa dibantah. Jutaan orang kehilangan tempat tinggal, puluhan ribu nyawa melayang, dan Irak tidak pernah kembali stabil seperti sebelumnya. Lalu muncul krisis Suriah, konflik berdarah yang melibatkan banyak kepentingan. Amerika pun kembali hadir, lagi-lagi mengatasnamakan kemanusiaan dan perdamaian. Tapi kedatangan mereka selalu diiringi oleh kehadiran perusahaan-perusahaan senjata, kontraktor militer swasta, dan kesepakatan bisnis di balik layar. Hal yang sama terjadi saat ketegangan meningkat di Iran dan saat kekerasan memuncak di Palestina. Jika melihat semua peristiwa ini dalam satu garis waktu, kita bisa mulai bertanya, apakah Amerika benar-benar datang untuk menghentikan perang, atau justru datang karena perang adalah peluang yang mereka cari? Karena nyatanya, mereka selalu hadir di saat yang tepat bagi mereka, tapi belum tentu bagi dunia. Kalau kita bertanya, apa sebenarnya yang dicari Amerika di Timur Tengah? Jawabannya tidak sesederhana satu kata.
Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak datang tanpa perhitungan. Setiap gerakan militer, setiap campur tangan politik, dan setiap langkah diplomasi yang mereka lakukan selalu membawa kepentingan. Dan kepentingan itu hampir tidak pernah lepas dari keuntungan yang besar. Yang pertama dan paling sering disebut adalah minyak. Timur Tengah menyimpan cadangan minyak terbesar di dunia. Negara-negara seperti Irak, Arab Saudi, dan Iran memiliki ladang minyak yang jika dikendalikan berarti mengendalikan pasar energi global. Bukan rahasia bahwa Amerika memiliki sejarah panjang dalam mendukung pemerintahan tertentu hanya karena faktor minyak. Dalam banyak kasus, mereka menaruh kepentingan lebih tinggi terhadap sumber daya dibandingkan terhadap nilai-nilai demokrasi yang sering mereka gembar-gemborkan. Kontrol atas minyak bukan hanya soal ekonomi, tapi juga strategi. Karena siapa yang mengendalikan energi, dia mengendalikan arah kekuatan dunia. Tapi minyak bukan satu-satunya alasan. Amerika juga sangat berkepentingan untuk menjaga eksistensi dan keamanan Israel, sekutu terdekat mereka di wilayah yang dikelilingi oleh negara-negara mayoritas Muslim. Dalam banyak konflik, kehadiran Amerika seringkali ditafsirkan sebagai bentuk perlindungan terhadap Israel. Bahkan, beberapa kebijakan luar negeri mereka secara terang-terangan mendukung langkah-langkah Israel, meskipun hal itu menimbulkan kecaman dari dunia internasional. Dukungan ini bukan hanya karena alasan moral atau ideologi, tetapi juga karena Israel merupakan pusat pengaruh Amerika di Timur Tengah, baik secara militer, intelijen, maupun teknologi. Selain itu, ada kepentingan ekonomi besar lainnya yang jarang dibicarakan secara terbuka, yaitu industri senjata. Setiap kali konflik meletus, permintaan senjata meningkat drastis. Amerika adalah produsen dan eksportir senjata terbesar di dunia. Perusahaan-perusahaan seperti Lockheed Martin, Raytheon, dan Boeing menghasilkan miliaran dolar dari penjualan alat tempur, banyak diantaranya digunakan di Timur Tengah. Perang secara kejam menjadi lahan bisnis yang sangat menguntungkan. Dan semakin lama konflik berlangsung, semakin besar perputaran uangnya. Lalu, ada kepentingan ideologis dan politik global. Timur Tengah adalah wilayah yang strategis untuk mengimbangi pengaruh Rusia dan Cina. Dengan tetap hadir di sana, Amerika bisa menjaga cengkeraman geopolitik mereka dan mencegah kekuatan lain mengambil alih pengaruh. Di balik semua retorika soal demokrasi dan HAM, selalu ada langkah-langkah tersembunyi yang menunjukkan bahwa Amerika tidak sedang membela rakyat, tapi sedang mengamankan posisi mereka sebagai pemimpin dunia. Jadi jika pertanyaannya adalah, apa yang mereka cari? Jawabannya bukan hanya satu. Mereka mencari pengaruh, kendali, keamanan ekonomi, keuntungan bisnis, dan kekuasaan jangka panjang. Dan semua itu mereka temukan bukan di ruang damai, tapi di tengah perang yang tak kunjung usai. Selama ini, perhatian kita sering tertuju pada siapa yang datang membawa senjata, siapa yang menjatuhkan bom, dan siapa yang berbicara paling keras di panggung internasional. Tapi jarang sekali kita bertanya, siapa yang diam-diam meraup keuntungan dari setiap krisis yang terjadi. Ketika perang pecah, bukan hanya pemerintah yang bergerak, tapi juga para pebisnis, pemilik perusahaan keamanan swasta, dan kelompok yang tak pernah tampil di depan layar. Mereka tidak ikut berperang, tapi mereka hidup dari perang. Mereka menjual logistik, membangun ulang gedung yang hancur, mengelola tambang yang tadinya dikuasai rakyat, bahkan mengambil alih saluran air dan listrik di negara yang sedang jatuh. Perang bukan hanya soal senjata, tapi juga soal kontrak, saham, dan kendali ekonomi. Yang lebih mengejutkan lagi, di beberapa wilayah ada jejak keterlibatan kelompok lokal yang justru mendapat untung dari ketidakstabilan. Mereka bukan korban, tapi bagian dari permainan. Dengan mendukung satu pihak dan menjatuhkan yang lain, mereka membuka jalan untuk proyek-proyek besar yang sebelumnya mustahil dilakukan dalam kondisi damai. Dalam dunia yang penuh konflik, kadang yang terlihat seperti korban bisa saja sedang memainkan peran tanda. Inilah sisi gelap dari konflik yang jarang dibahas. Tidak semua pihak menginginkan perdamaian, karena di balik setiap tembakan, ada uang yang mengalir. Islam memandang konflik sebagai bagian dari ujian kehidupan, bukan sebagai alat untuk memperluas kekuasaan atau memperkaya diri. Dalam Al-Quran, Allah memperingatkan bahwa fitnah, kekacauan yang merusak tatanan, lebih berbahaya daripada pembunuhan.
Nabi Muhammad pun dalam banyak peristiwa selalu mengutamakan perdamaian daripada kekerasan, kecuali ketika benar-benar terpaksa untuk mempertahankan kebenaran. Namun yang terjadi di dunia muslim hari ini seringkali justru bertentangan dengan semangat itu. Kita melihat wilayah yang mayoritas penduduknya muslim saling berperang, saling curiga dan saling menjatuhkan. Sementara pihak luar hanya perlu menunggu, karena yang dihancurkan bukan oleh tangan mereka, tetapi oleh perpecahan kita sendiri. Apa yang seharusnya menjadi pelajaran dari semua konflik ini, bukan hanya tentang siapa yang datang menjajah, tapi kenapa kita selalu mudah dijajah, secara fisik, politik, maupun pemikiran. Umat Islam, jika bersatu dan menjaga nilai-nilai yang diajarkan agama, adalah kekuatan yang sangat besar. Tapi ketika masing-masing kelompok hanya mementingkan kepentingan sendiri, ketika pemimpin saling bersaing untuk pengaruh dan bukan untuk kebenaran, maka kita memberi celah bagi pihak luar untuk masuk dan mengatur arah kita. Musuh tidak perlu datang dengan senjata jika kita sendiri sudah melemahkan diri dengan perpecahan dan kebencian di antara sesama. Dalam Islam, keadilan adalah prinsip utama. Bahkan dalam kondisi perang pun ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Tapi hari ini, banyak konflik justru menghapus batas itu. Rumah ibadah dihancurkan, anak-anak jadi korban, dan pemimpin yang seharusnya melindungi malah ikut bermain dalam konflik. Semua ini bukan hanya masalah politik, tapi juga masalah hati yang kehilangan rasa takut kepada Allah. Kita bisa menyalahkan siapapun, tapi jika kita tidak mulai dari diri sendiri, dari kesadaran untuk kembali kepada ajaran Islam yang lurus dan penuh rahmat, maka sejarah akan terus berulang. Dan seperti yang sudah-sudah, umat yang tidak belajar dari sejarah akan menjadi korban dari sejarah yang sama. Perang di Timur Tengah bukan hanya soal wilayah, agama, atau kekuasaan. Di balik semua itu, ada cerita panjang tentang kepentingan, permainan global, dan umat yang kehilangan arah. Amerika memang datang dengan kekuatan besar, teknologi canggih, dan pengaruh politik yang luas. Tapi semua itu tidak akan berarti apa-apa jika umat Islam tidak terus-menerus membuka celah untuk mereka masuk. Kita bisa menyebut mereka sebagai penjajah, pengacau, atau penindas. Tetapi selama kita sendiri belum memperbaiki barisan, maka kehadiran mereka hanya akan menjadi pengulangan dari kesalahan yang sama. Dunia tidak butuh umat yang sekadar marah, tapi umat yang sadar, bersatu, dan tahu kemana harus melangkah. Saat kita menyaksikan reruntuhan kota, tangisan anak-anak, dan doa-doa yang terucap dari ruang-ruang sempit pengungsian, mungkin kita bertanya, mengapa semua ini belum juga berakhir? Tapi mungkin jawabannya tidak ada pada siapa yang menyerang, melainkan pada siapa yang diam, siapa yang berpaling, dan siapa yang menyerah. Amerika datang dengan senjata, tapi kita masih punya sesuatu yang lebih besar dari itu: iman, akal sehat, dan harapan untuk bangkit. Dan selama kita masih mampu melihat kebenaran dengan jujur, selama itu pula kita punya kesempatan untuk mengubah arah sejarah. Jangan biarkan dunia ini terus dikendalikan oleh mereka yang bersuara paling lantang, tapi paling sedikit hati nuraninya. Karena dalam setiap perang, yang paling menderita bukanlah mereka yang kalah, tapi mereka yang tak pernah diperjuangkan.